Di suatu malam diperlihatkan seorang pemuda bernama Kang Su mengendarai motornya dengan banyak gaya, tapi tak sadar jika di samping ada pengendara lain sedang memperhatikan. Dia yang malu akan tingkahnya mencoba mengajak ngobrol orang tersebut. 시까지 하세요? 아침 9시. Si penabrak yang enggan bertanggung jawab mengancam Kang Su lalu segera pergi. Dia tak menyangka Kang Su yang dipikir akan diam saja langsung mengejarnya sambil menghubungi ambulan meminta bantuan. Kejar-kejaran pun berlangsung hingga pagi hari sampai pada suatu titik Kang Su berhasil menghentikannya lantas memotret si pengemudi serta nomor kendaraan untuk dilaporkan. Sekilas tentang Kang Su, dia adalah pemuda sebatang kara yang dikenal suka mencampuri urusan orang. Contohnya seperti kejadian tabrakan tadi. Kang Su sudah 5 tahun bekerja sebagai pengantar makanan di sebuah restoran. Namun anehnya setiap 2 bulan bekerja ia mengundurkan diri lalu pindah ke kota lain dan kembali melamar menjadi tukang antar. Sekarang dia pun baru mendapat panggilan untuk interview. Saat perjalanan ke lokasi, dirinya hampir tabrakan dengan seorang wanita hingga terjadi sebuah perselisihan dan Kang Su harus merasakan sakit di bagian pepengnya. 네 몸뚱아리에서 튕겨나온 걸 왜 내가 책임져? 번호 줘. 주기 전까지 못. 자, 야, 너 거기 안 서! Di sisi lain, seorang gadis sedang dikejar oleh beberapa orang berpakaian rapih karena tak ada jalan lain lagi. Dia terpaksa numpang lewat naik ke atas mobil yang membuat si pemiliknya cukup kesal. Dia, anak konglomerat bernama Kevin, langsung membawa mobilnya ke bengkel pribadi dan memerintahkan agar menyiapkan mobil lain guna balapan nanti. Sementara Kang Su sudah sampai di warung makan milik Pak Hakim hendak interview dan terlihat takut saat melihat Pak Hakim yang bertato cukup menyeramkan. Ditambah lagi datang Bu Hakim yang juga tak ada ramah-ramahnya sama sekali. Mereka menyampaikan diterima enggaknya Kang Su jadi pegawai tergantung dari kurir andalan mereka bernama Rumi yang sebentar lagi segera datang. Rumi pun datang, jelas Kang Su terkejut namun tak bisa berbuat apa-apa karena Kang Su ingin segera kembali mendapat pekerjaan walaupun teringat ketika pepengnya mendapat tendangan. Di sana Rumi tak menyangka Kang Su bisa bertahan menjadi tukang antar selama 5 tahun. Lalu Rumi menyuruh untuk duduk tegap namun Kang Su yang merasa diintimidasi memilih pergi. Tapi Rumi malah mengatakan, 다른 사람 알아보세요. 합격. 짐 풀어라. 네 방 2층이다. masih di lingkungan komplek tempat Kang Su bekerja, seorang pengusaha restoran bernama Tati turun dari mobil mewahnya. Dia diberitahu jika semua warung makan di sini laku keras karena dekat dengan perkantoran yang diperkirakan hampir 10.000 orang para pekerja kantor makan siang serta makan malam di lingkungan tersebut. Pandangan Tati pun terfokus pada salah satu warung makan milik seorang nenek yang menjual sup tulang. Lantas dia memerintahkan untuk menambahkan sup tulang ke dalam menu restorannya. Dia berencana akan menyingkirkan warung-warung makan di sana agar semua para pekerja kantor menjadi pelanggan restorannya yang sebentar lagi akan segera beroperasi. Di warung makan Pak Hakim, Kang Su langsung bekerja. Dia akan mengantar pesanan ke bengkel pribadi Kevin. Di sana ada mobil sport yang mencuri perhatiannya. Karena penasaran, Kang Su menanyakan harga mobil tersebut. Namun Kevin malah memberi jawaban yang sedikit menghina. 배달이 나온다고 개무시하지 말고. Setelah balik dari bengkel, Kang Su kembali mendapat masalah. Dia dicegat oleh sekelompok kurir atau kita sebut saja mereka geng anjay yang mengatakan Kang Su harus menemui bosnya untuk meminta izin bila mau menjadi tukang antar di wilayah ini. Di sana sambil bercanda Kang Su menyampaikan akan segera mengurus semua perizinan jika sudah tidak ada kesibukan lagi. 이게 근데 됐어.
Tak terasa hari sudah malam, gadis bernama Ji-Yun yang tadi dikejar-kejar ternyata kabur dari rumah. Dan saat ini dia sedang kelaparan hingga terpaksa makan sisa makanan orang. Kebetulan Kang Su datang untuk mengambil piring bekas para pelanggan. Karena iba, dia pun mengajak si gadis ke warung dan memasak makanan untuknya. Sementara ayah Ji-Yun begitu khawatir karena Tati yang ternyata ibunya memblokir semua kartu kredit Ji-Yun untuk memberi pelajaran. Tati kecewa pada anaknya yang menolak melanjutkan kuliah di luar negeri agar kelak dia bisa melanjutkan perusahaan keluarga. Melihat tingkah Ji-Yun, Kang Su menganggap jika Ji-Yun masih anak SMA sehingga dia memberi tumpangan untuk tidur dengan syarat dia harus segera pulang ke rumah jika hari sudah terang. Besoknya Kang Su dibangunkan oleh Rumi dan segera ke atas menemui Ji-Yun, namun kamarnya sudah rapih dan hanya ada sebuah kertas ucapan terima kasih. Ternyata Ji-Yun tidak pulang ke rumah, dia sedang merenung sambil menahan rasa lapar yang datang kembali. Sedangkan Kevin yang menikmati sarapan bersama keluarga mendapat ceramah dari ayahnya karena dia hanya bersenang-senang dan tak memiliki tujuan hidup. Ayah sangat kecewa sampai-sampai mengucapkan kata kasar pada anaknya sendiri. Sang kakak yang merasa tak tega malah memanjakannya dengan memberi uang untuk membeli mobil baru. Ternyata Tati dan ibu Kevin berteman baik. Mereka sedang membicarakan anak-anaknya yang sulit diatur padahal mereka sudah dewasa. Sehingga Tati berencana menikahkan anaknya dengan Kevin dan meyakinkan si ibu jika dia akan merubah kepribadian Kevin dengan cara menjadikannya direktur di perusahaan Tati. Kembali pada Kang Su, dia disuruh untuk mencari piring dari para pelanggan karena stok piring di warungnya sudah habis. Dan Rumi mengatakan jika piringnya tidak ketemu, dia akan memecatnya. Ternyata semua piring itu sudah dibawa oleh geng Anjay dengan maksud memberi pelajaran pada Kang Su. Kang Su cukup kesal dengan ulah mereka sehingga dia nekat mendatangi bosnya walau dengan tampang cupu, si bos ternyata jago berkelahi. Sifat Kang Su yang tak pernah menyerah dalam segala hal, dia malah melakukan ini dan membuat si bos sangat ketakutan. Singkat cerita, anak buahnya pun menyerahkan piring-piring yang sudah mereka ambil dan si bos berkata dia lebih baik menyerah karena Kang Su memiliki tekad sangat kuat. Setelah malam tiba, Kang Su sedang duduk berkumpul. Di sana Jamal, salah satu sahabatnya, meminta kerjaan jika ada lowongan di tempat Kang Su bekerja karena dia sudah sangat malas membantu ibunya berjualan yang suka ngomel terus. Mendengar itu, Kang Su cukup marah sambil memberi nasihat untuk patuh pada ibunya yang sudah susah payah membesarkan Jamal. Dia meminta agar Jamal malam ini pulang ke rumah. Jamal yang menghormati Kang Su pun akhirnya mau pulang, namun tak disangka dalam keadaan terluka parah, Jamal dibawa oleh supir taksi. Akan tetapi, jalan menuju rumah sakit ditutup dengan alasan sedang ada perbaikan sehingga si supir terpaksa harus mencari jalan lain. Ternyata itu hanyalah ulah anak-anak orang kaya, salah satunya yaitu Kevin yang dengan menggunakan uang mereka dapat melakukan apapun dengan sesuka hati. Di sana Kevin akan melakukan balapan dengan taruhan uang ratusan juta won. 어느 그룹의 자식인지도 공개되고. Besoknya ayah Kevin mendapat video balapan yang dilakukan oleh anaknya. Dia sangat cemas dengan kelakuan si Kevin yang akan mencemari nama baik perusahaan karena memblok jalan adalah sebuah kejahatan cukup serius. Kevin yang sedang membagi-bagi uang hasil kemenangan semalam pun dipanggil ayah untuk segera datang ke kantor. Setiba di sana, ayah tidak banyak bicara dan mengambil stik golf untuk memberi pelajaran pada Kevin yang sudah berkali-kali membuatnya naik darah. Beliau mengatakan lebih baik Kevin pergi dan mati saja. 내 눈에 띄지 마. 날 참아.
그러니까 Ternyata Kevin sangat sakit hati dan merasa tak berguna sehingga dia nekat bundir. Namun pada saat itu Rumi yang kebetulan lewat jalan sana mencoba menghentikannya. Tapi Kevin malah terpeleset. 지금 뭐 하는 거예요? Dan tiba-tiba 하나, 둘, 숨좀 쉬어. beruntung nasib baik masih menyertai mereka dan di saat Rumi tahu alasan Kevin melakukan hal bodoh tersebut, dia cukup marah karena di saat Rumi susah payah mencari uang, Kevin malah menghamburkan uang orang tua demi kesenangannya, sehingga dia pun segera pergi meninggalkan Kevin. Sementara Kang Su baru diberi kabar jika Jamal di rumah sakit dalam keadaan koma akibat terlalu banyak kehilangan darah. Kalau saja tidak ada perbaikan jalan, mungkin pendarahannya bisa segera dihentikan karena jika melalui jalan tersebut diperkirakan hanya memakan waktu 8 menit saja. Sementara ini harus berputar sehingga menjadi 30 menit untuk sampai di rumah sakit, ujar temannya mengulang perkataan dokter. Kang Su sangat sedih merasa bersalah. Dia teringat jika dia yang waktu itu menyuruh Jamal untuk pulang ke rumah ibunya. 이러고 있냐? 집에 어머니도 혼자 계시다며. Esoknya Kang Su kembali bekerja bersama Rumi yang terlihat sedikit kurang sehat. Rumi merasakan sakit kepala tapi dia meyakinkan dirinya sendiri agar tetap kuat demi mengumpulkan uang untuk tujuan hidupnya. Saat mengantar makanan ke sebuah apartemen, Rumi sangat kelelahan. Dia tak kuat lagi menahan sakit kepalanya hingga ia jatuh pingsan. Rumi pun dilarikan ke rumah sakit dan di sana Kevin yang baru selesai diperiksa melihat Rumi terbaring dibawa masuk ke dalam. Dia pun segera mengejarnya. Dokter di sana menyampaikan jika Rumi mengalami demam tinggi sehingga dia harus dirawat inap. Kevin yang mendengar itu berpikir jika sakitnya Rumi akibat kecebur bersamanya waktu malam tadi. Saat Rumi tersadar, Bu Aki menelpon karena Rumi belum kembali padahal banyak pesanan yang harus segera diantar. Singkat cerita, Kevin sudah berada di warung menggantikan Rumi sementara waktu Kang Su yang malas melihat Kevin malah disuruh Pak Hakim untuk mengajarinya. Mulailah Kevin bersama Kang Su mengantar pesanan. Di sana si pembeli menggunakan kata kasar karena Kevin lupa membawa alat untuk pembayaran dengan kartu kredit. Beruntung Kang Su segera datang sambil meminta maaf. Sesampainya di warung, Kevin masih kesal. Dia tak sadar jika dia juga pernah melakukan hal serupa pada Kang Su dengan menganggapnya orang rendahan. Sehingga Kevin kini merasakan apa yang dirasakan oleh Kang Su pada waktu itu. Lantas dia segera meminta maaf. Namun Kang Su tak mempermasalahkannya. Dia mengatakan jika dirinya bukan tipe orang penyimpan dendam yang membuat Kevin merasa lega mendengarnya. Saat mereka keluar, Kang Su baru sadar jika motor Rumi dan miliknya sudah dicuri orang. Ternyata lagi-lagi itu ulah geng anjay yang masih dendam karena gagal membuat Kang Su patuh pada bos mereka. Dalam keadaan begini, Kevin sangat bingung melihat Kang Su hanya diam saja sambil bertanya, "Kau begitu percaya diri, memangnya kau punya apa?" "Aku punya teman-teman," ujar Kang Su. Saat geng anjay sedang mengatur rencana, di jalan ada seorang kurir mengenal motor Kang Su. Lantas dia pun segera mengejarnya, namun dia harus terhenti oleh lampu merah. Mereka yang sudah merasa aman kembali ketahuan oleh orang di seberang jalan. Itu membuat mereka menjadi ketakutan. Lantas mereka pun segera menjual motornya dan setelah sepakat, beberapa kurir datang mengepung mereka. Singkat cerita, motor pun kembali ke tempatnya yang membuat Kevin terkejut. 재밌는 애네. 저희는요 그냥 말해봐. Karena kejadian ini, si bos dengan tulus meminta maaf pada Kang Su dan ingin menjalin pertemanan. Di rumah sakit, Rumi keheranan jika dia harus pindah kamar dan saat tahu akan dibawa ke ruangan VIP, dia menolak walaupun di sana sudah ada Kevin menyatakan jika dia yang membayar semuanya. Rumi yang terpercaya Kevin adalah anak dari pemilik perusahaan terbesar ke-10 di Korea membuat Kevin terpaksa memperlihatkan foto keluarganya agar Rumi bisa tenang.
Kevin juga ingin memberi Rumi hadiah karena telah menyelamatkan nyawanya. Dia pun bertanya apa yang Rumi inginkan. Rumi hanya diam saja sementara Kevin terus memaksa. Rumi pun teringat dengan target tabungan 100 jutanya buat pindahan ke luar negeri untuk memulai hidup baru karena dia merasa tidak akan pernah maju dan sudah muak dengan sistem yang sudah bobrok di negaranya. Saat dihitung dia hanya butuh 15 juta won lagi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dan kesepakatan pun terjalin, uangnya akan Kevin berikan setelah Rumi keluar dari rumah sakit. Lalu adegan berpindah pada Ji-yoon yang meminta sang ibu agar memberinya izin pindah rumah untuk hidup mandiri dan jangan dipaksa belajar di luar negeri. Tati pun mau memberinya izin asalkan Ji-yoon bersedia pacaran dengan pria pilihannya. Sementara Kang Soo menemukan kejanggalan saat dia melihat jalan yang ditutup karena perbaikan tidak sedikit pun terlihat ada yang baru. Dia pun bersama sahabatnya mencoba mengkonfirmasi pada supir taksi yang waktu itu mengantarkan Jamal. Dia mengatakan ada yang aneh karena temannya yang kesana setelah 20 menit jalan sudah dibuka dan yang keluar bukan mobil konstruksi. Kang Soo pun menemui supir tersebut. Di sana si supir mengatakan jika saat itu ada salah satu mobil yang berhenti dan terlihat memberikan uang pada si penjaga jalan sambil mengatakan jika kerja mereka sangat bagus. Dari informasi tersebut, Kang Soo langsung melaporkan pada polisi, tapi dengan belum adanya bukti, polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Kang Soo pun pergi dan kembali mencari informasi pada warga di sekitar TKP. 이앞 도로에서 할야 없어요. 정보를 안 돌려요. 고맙습니다. Saat itu Kang Soo melihat Rumi melintasi jalan yang ternyata Rumi pergi ke tempat kerja paruh waktunya. Tak disangka Kang Soo datang ke sana untuk membantu karena khawatir dengan kesehatan Rumi. Rumi memang masih dirawat, tapi dia sengaja keluar sebentar takut kehilangan pekerjaannya. Kang Soo pun berpamitan untuk kembali kerja di warung Pak Hakim. Di sana, Kang Soo dan Kevin mulai bekerja dengan mengupas bawang yang membuat Kevin dianggap sedang berkabung dengan air mata bercucuran tak terbendung lagi. Kemudian Kevin mengantar pesanan. Dia tak sengaja bertemu dengan Ji-yoon yang masih belum akur sampai sekarang. Sementara Kang Soo menemui geng anjay untuk meminta bantuan mencari bukti atau saksi bagi pelaku penutupan jalan yang melanggar hukum. Mereka pun menyarankan membuat selembaran dan spanduk serta memposting di media sosial agar mempermudah menghubungi kita jikalau ada saksi yang melihat balapan tersebut. Di hari yang hujan ini, Kang Soo dan Kevin kembali bekerja. Mereka harus siap mengumpulkan tenaganya, yang mana akan lebih banyak para pelanggan memilih layanan pesan antar. Hari demi hari, Kang Soo dan Kevin semakin dekat. Kita tak tahu jika masalah penutupan jalan terbukti apa yang akan dilakukan Kang Soo. Padahal sekarang ini Kevin terlihat sudah berubah dengan berpikir jika uang tidak menjamin kebahagiaan dan lebih menghargai seseorang. Kerja keras Kang Soo dan kawan-kawan pun membuahkan hasil. Ada seorang supir taksi ingin membantu dengan menyerahkan rekaman di mobilnya yang kebetulan tidak jauh di TKP mobil-mobil mewah melewatinya. Dan alangkah terkejutnya Kang Soo ketika melihat mobil berwarna biru ada di sana. Dia langsung teringat saat pertama kali mengantar makanan ke bengkel pribadi Kevin. Dia pun memastikan bersama si bos pergi ke bengkel yang kebetulan mobil tersebut terparkir di sana. Malam ini terakhir Kevin bekerja karena Rumi sudah bisa pulang dari rumah sakit. Di sana Kevin mengatakan walaupun melelahkan dia sangat senang bisa bekerja bareng, yang mana semakin dia lebih mengenal Kang Soo, Kevin semakin mengaguminya. Tapi tanpa basa-basi Kang Soo langsung bertanya tentang balapan liar. Kevin pun dengan gamblang menjelaskan semuanya. Lantas setelah mendengar dengan jelas, Kang Soo menceritakan kejadian kelam di balik kesenangan Kevin bersama teman-temannya. Kevin hanya terdiam dan saat Kang Soo mengajak ke kantor polisi, di sana Kevin memohon meminta damai. Dia akan bertanggung jawab memberi perawatan terbaik buat Jamal. Namun Kang Soo sudah muak dengan tingkah orang kaya yang selalu menggunakan uang dalam menyelesaikan masalah. Kang Soo hanya ingin jika seseorang melanggar hukum semestinya menerima hukuman yang berlaku.
Kevin memohon seperti itu karena sadar ayahnya pasti akan sangat murka. Padahal saat ini dia ingin hidup menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi Kang Soo tak peduli dan mereka pun tiba di kantor polisi. 가봐요. 얘기해. 아까 말한 그대로. 그냥 친구들이랑 드라이브 좀 했다고요. Karena di video itu terlihat hanya seperti konvoy, saat Kevin dikonfirmasi dia menyangkal telah melakukan balapan liar dan supir taksi yang melihat seseorang memberi uang pada si penjaga jalan pun tak mengenali wajah Kevin. Si Kevin yang kepalang dicap jelek malah membuat Kang Soo semakin emosi. Dia dipastikan akan masuk penjara menebus dosa-dosanya. Namun Kevin dengan santai malah menantang Kang Soo sambil beranjak pergi. Besoknya ratusan tukang antar berkumpul di titik pertemuan. Kang Soo menyapa mereka seperti seorang jenderal yang memimpin pasukannya. Meskipun Kang Soo tahu siapa yang bertanggung jawab membuat Jamal koma, dia membutuhkan bukti dan tentara pengantar bersorak saat Kang Soo memerintahkan untuk mencari bukti demi memasukkan Kevin ke balik jeruji besi. Kang Soo melakukan konvoy dengan spanduk bertuliskan mencari saksi. Orang-orang di sana mengabadikan aksi tersebut untuk diposting di media sosial sehingga menjadi sebuah berita viral dan banyak para pelanggan yang sering Kang Soo antar makanannya ikut membantu dengan membuat video mencari saksi. Mereka sangat respect pada Kang Soo yang selalu ramah. Hari yang sudah malam membuat 3 anak buah si bos kelelahan. Mereka akan istirahat sebentar di sebuah warnet. Sementara itu, Kang Soo terus bertanya dari rumah ke rumah. Di sana dia dan salah satu anak buah si bos melihat tukang antar dengan motor mogoknya. Lantas mencoba memperbaiki motor tersebut. Kang Soo pun mencoba bertanya tentang balapan liar malam itu pada si pengantar, tapi orang ini tidak pernah melihatnya. Kemudian di warnet salah satu geng anjay pergi ke toilet dan saat sedang menunggu, dia mendengar kedua anak SMA ini membicarakan tentang balap jalanan yang lagi viral. 순찰차 말고 Singkat cerita, video tersebut sudah di kantor polisi dan menjadi bukti yang cukup untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan Kevin. Keesokan paginya Rumi bersiap keluar dari rumah sakit. Ini juga hari di mana Kevin akan memberinya hadiah yang sudah disepakati. Rumi begitu senang melihat aplikasi tabungannya menyatakan jika tabungan Rumi sudah terkumpul, hanya tinggal menunggu kedatangan Kevin. Kevin sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Saat dia tiba di bank akan mengambil uang untuk Rumi, polisi menangkapnya. Di sana Kevin memaksa meminta waktu 10 menit untuk mengambil uang, tapi polisi tak peduli hingga Kevin pun berontak dan berhasil meloloskan diri. Dia pun bergegas ke rumah sakit dan dengan terburu-buru mengajak Rumi keluar dari sana. Dia mengatakan bahwa polisi sedang mengejarnya. Rumi yang bingung meminta penjelasan, namun pada saat itu Kang Soo datang dengan mengatakan Kevin seorang penjahat. Di sana Kevin memohon agar Rumi percaya dan tidak berdebat. Rumi pun memutuskan untuk berpihak pada Kevin. Kevin dan Rumi melarikan diri. Di sana Rumi terus meminta penjelasan dengan apa yang terjadi, tapi Kevin malah fokus agar dia bisa menarik uang terlebih dulu. Namun di bank dia terkejut saat mengetahui semua akun rekeningnya sudah diblokir sang ayah agar Kevin tidak bisa pergi kemana-mana. Rumi sudah tak tahan dan kembali bertanya tentang kejahatan yang dilakukan Kevin sampai membuat Kang Soo begitu marahnya. Lantas Kevin menjelaskan dari memblokir jalan balapan liar hingga teman Kang Soo yang saat ini sedang koma. Tahu yang dilakukan Kevin salah besar, Rumi pun tanpa bicara langsung keluar dari mobilnya. Singkat cerita, Kevin sudah berada di balik jeruji besi dan mengucapkan sebuah kata maaf yang ditujukan untuk Rumi. 미안하다. 미안해.
Di rumah, Rumi dengan sedih menatap aplikasi tabungannya yang aktif kembali menjadi 190 hari lagi untuk mencapai tujuannya. Keadaan menjadi lebih buruk ketika rumah sakit menelpon keesokan paginya, yang mana Rumi harus membereskan administrasi karena kemarin Rumi dan Kevin pergi begitu saja. Jelas itu cukup mahal karena Rumi memakai kamar VIP. Kangsu menemukan Rumi sedang duduk menatap pemandangan lingkungan sekitar. Dia bertanya berapa banyak yang harus dibayar. Dia merasa bersalah. Seandainya Kevin tidak dipenjara, pasti Rumi tidak akan mendapat masalah. Namun Rumi sedikit sinis meminta Kangsu jangan ikut campur dalam kehidupannya dan lebih baik urus saja hidupnya sendiri. Di pagi buta, Rumi sedikit terlambat datang ke tempat kerja paruh waktunya. Namun dia heran bagian depan tempat tersebut sudah bersih. Dan saat itu dia kembali dibuat heran melihat Kangsu sedang melakukan rutinitas yang biasa Rumi lakukan. Seperti biasa setiap Kangsu ingin membantu orang, dia tak pernah menyerah. Ternyata Kangsu punya usul untuk membantu keuangan Rumi dengan cara membuka layanan pesan antar di saat jadwal Pak Hakim sedang libur. Kangsu yang memasaknya sementara Rumi yang mengantar pesanannya. Singkatnya, sebelum Rumi sepakat, dia ingin mencicipi masakan Kangsu terlebih dulu. Dan setelah beberapa makanan ia coba, Rumi tersenyum manis, menandakan usul Kangsu diterima. Apa yang dilakukan mereka pun cukup menguntungkan. Saat Kangsu sedang mencatat semua stok bahan baku, Rumi dengan senang hati berterima kasih karena telah memberinya harapan lagi. Dia mengatakan belum pernah bertemu manusia seperti Kangsu yang selalu mencampuri urusan orang dengan kebaikannya. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Pak Hakim yang datang lebih cepat, namun usaha mereka menyembunyikan kepanikannya membuat Bu Hakim curiga dengan menuduh mereka sedang berciuman. Mereka pun kembali bekerja dan Kangsu menghentikan motornya ketika dia melihat spanduk bahwa restoran Tati mulai besok akan dibuka dengan menu andalan sup tulang sapi sama seperti warung nenek yang sudah 30 tahun menjualnya di komplek tersebut. Di sana Kangsu melongo saat melihat Tati turun dari mobil bersama Kevin. Melihat Kevin yang menghampirinya, Kangsu langsung turun dari motor sambil mengatakan kenapa sudah bebas dalam waktu 1 bulan, padahal persidangan pun belum digelar sama sekali. Dengan tenang Kevin menjawab karena hanya kejahatan kecil jadi tidak perlu persidangan asalkan bisa membayar denda sebesar 3 juta won. Tak terima dengan itu, Kangsu segera menghubungi polisi yang menangkap Kevin. Ternyata kasusnya diambil alih oleh jaksa bernama Kim. Lantas dia segera ke kantor jaksa dengan berpura-pura hendak mengantarkan pesanan ke ruangannya. Di sana Kangsu mendesak ingin mengetahui alasan jaksa Kim membebaskan Kevin hanya dengan membayar denda daripada menuntutnya untuk menjalani hukuman. Dia terus mendesak yang membuat jaksa Kim melakukan penahanan atas tuduhan masuk tanpa izin bagaikan seorang pencuri. Di warung, Pak Hakim dan Bu Hakim siap memecat Kangsu karena dia sudah pergi sangat lama dan belum menyelesaikan pengirimannya. Pak Hakim mulai memanggil seseorang untuk menggantikan Kangsu, tapi Rumi menutup teleponnya sambil memohon agar menunggu Kangsu kembali. Mereka heran dengan Rumi bersikap aneh sehingga Bu Hakim pun menyimpulkan jika Rumi memang berpacaran dengan Kangsu. Rumi terpaksa mengiyakan jika dia berpacaran demi menyelamatkan pekerjaan sampingannya bersama Kangsu. Bu Hakim sangat senang dan Rumi bingung bagaimana ke depannya. Di tempat kerja, Ji-Yun terkejut melihat ibunya datang, namun lebih terkejut lagi saat menyadari Kevin sudah bebas sehingga harus menepati janji pada ibunya untuk berpacaran dengan Kevin. Di depan kantor jaksa, semua teman dekat Kangsu berdiam diri menuntut agar Kangsu segera dibebaskan. Jaksa Kim menemukan fakta Kangsu pernah 10 kali mendapat penghargaan sebagai warga negara yang baik. Dan yang lebih merepotkannya lagi, di luar sudah ada reporter menyiarkan secara langsung dengan judul berita orang baik yang terjolimi. Tak ingin membuat publik semakin memanas, Kangsu pun pada waktu itu langsung dibebaskan.
Saat kembali ke warung, Kang Su melihat Rumi masih di sana menunggunya dengan khawatir. Dia menjelaskan apa yang sudah terjadi dengan penuh kecewa. Lantas dia pergi ke kamar tak kuasa menahan tangis merasa bersalah pada Jamal. 너한테 그렇게 화내면 안 되는데. Ternyata Kevin mau bekerja dengan Tati karena sebuah kesepakatan yang mana Tati akan membantu membebaskannya asalkan Kevin bersedia mengelola restoran hingga sukses dan mendapatkan hati Ji-yoon dalam waktu 6 bulan. Namun jika gagal dapat dipastikan Kevin bakal menjadi gelandangan. Saat besok pagi menjelang, Kang Su dibuat terkejut oleh Rumi dengan menyuruhnya agar berpura-pura seperti sepasang kekasih walaupun satu sama lain merasa tidak senang dengan kebohongan ini. 야, 그 잊지 마. 내가 네 여자친구야. Di sisi lain, Ji-yoon terpaksa kencan dengan Kevin. Di sana, Ji-yoon sengaja membuat tingkah aneh agar Kevin tidak pernah menemuinya lagi. Tapi Kevin begitu hebat, dia bisa bersikap sabar atas apa yang dilakukan oleh Ji-yoon. 죄송합니다. 여기 물수건 좀 주시겠습니까? 짜 좀 놔달라고요. 나 좀 해방시켜 달라고. Sekarang Tati sudah resmi membuka restorannya, membuat para pemilik warung makan di sana mengeluh akan dampak pada usaha mereka, termasuk Nenek karena para pelanggannya sekarang makan di restoran baru itu. Entah berapa lama lagi dirinya mampu bertahan, sementara sewa bangunan harus dia bayar setiap bulan. Seperti biasa di pagi buta, Rumi berangkat kerja paruh waktu. Saat di jalan, dia dicegat oleh Kevin yang tersenyum sambil melambaikan tangan. Dia hanya ingin minta maaf, namun Rumi tak peduli. 가. Saat Kevin sedang membuka pintu restoran, seorang pria berpakaian serba hitam mencoba menyerangnya dengan pipa panjang. Namun aksi tersebut terhentikan oleh kedatangan mobil pengiriman yang membuat si pria melarikan diri. Ternyata dia adalah sahabat Kang Su dan secara kebetulan Kang Su dalam perjalanan ke tempat kerja Rumi. Dia bertanya apa yang telah kau lakukan di jam segini dengan membawa sebuah pipa. Saat mendengar dia berusaha mau menghabisi Kevin, Kang Su sangat marah karena bukan seperti itu caranya membalas dendam. Tapi itu hanya akan merugikan diri sendiri. Setelah beberapa hari, tiba-tiba polisi datang ke warung untuk menangkap Kang Su atas tuduhan penyerangan. Di sana ada Kevin yang sampai saat ini dia masih tidak percaya jika Kang Su yang melakukan itu. Lantas dia bertanya untuk memastikan dan Kang Su menjawab dengan tegas membenarkan jika dia yang melakukan. 정말이야? 정말 네가 그랬어? Di kantor, polisi menunjukkan rekaman CCTV saat Kang Su membuang sebuah pipa, lalu bertanya siapa pelaku penyerangan terhadap Kevin, dan Kang Su kembali meyakinkan bahwa dialah pelakunya karena dia tidak bisa berdiam diri saat orang yang semestinya dihukum malah bisa hidup dengan bebas. Dengan pengakuan Kang Su tersebut, polisi menghentikan penyelidikan dan Kang Su resmi menjadi seorang terdakwa. Sementara Rumi masih menolak untuk percaya bahwa Kang Su akan menyerang seseorang mengingat sifat baik yang dimiliki Kang Su. Tapi Kevin memberitahu Rumi tidak ada orang yang benar-benar baik di dunia ini. Setiap orang pasti memiliki sisi gelap. Di perjalanan saat Kang Su akan dipindahkan ke lapas Cipinang, Rumi yang melihat mobil tahanan mencoba mengintip ke dalam jendela yang gelap. Di sana Kang Su memandang wajah Rumi lalu tangannya seolah-olah mengusap air mata agar Rumi tidak perlu khawatir. Malamnya Kang Su tidak bisa bobo, terpikirkan Rumi pada waktu itu dan siang pun bayangan tersebut terlintas lagi. Dia berterima kasih karena Rumi telah mengkhawatirkannya. Ternyata Rumi juga terus memikirkan Kang Su. Sampai saat ini dia masih tidak percaya Kang Su melakukan penyerangan hingga membuat temannya pun semakin yakin jika itu adalah sebuah cinta.
Rumi melewati setiap malam dengan termenung di sana. Kevin sengaja menemuinya untuk mengajak makan malam, tapi Rumi enggan berurusan dengan omong kosong Kevin. Mendengar itu, Kevin langsung meletakkan amplop uang tunai dan akan terus memberikannya setiap gajian sampai janji pada Rumi terpenuhi. Rumi mengatakan Kevin tak perlu melakukan itu karena semua sudah berlalu dan dia pun tak mengharapkan. Namun Kevin terus memaksa membuat Rumi harus mengusirnya. Di malam lain Kevin sedang lembur, dia kedatangan tamu yang ternyata itu adalah sahabat Kangsu mengakui perbuatannya dan mengancam akan menghabisi Kevin kalau dia tidak membebaskan Kangsu dalam waktu 3 hari. Tapi Kevin tak peduli, dia sudah sakit hati pada Kangsu yang membuat hidupnya menjadi kacau. Dia diperlakukan seolah-olah bagaikan penjahat, mendapat penghinaan dari orang-orang. Bahkan keluarga pun begitu membencinya. Dia rasa itu lebih dari cukup atas apa yang telah ia perbuat. 그런데도 니들 때문에 내 인생이 얼마나 꼬였는 줄 알아? 그게 어떤 기분인지 눈물 흘리고 쓰레기 취급하는 새끼들 충분히 모욕당했어. Saat Kevin akan dihantam, nenek datang meminta berhenti sambil menyampaikan sudahi permusuhan ini karena Jamal cucunya sudah sadar dari koma. Dan disinilah adegan begitu mengharukan di saat nenek meminta maaf pada orang yang membuat cucunya hampir kehilangan nyawa. Dia meyakinkan Kevin bahwa Kevin tidak akan diperlakukan lagi bagaikan penjahat. Dengan ketulusan beliau meminta maaf. Kevin pun sangat tersentuh hingga tak kuasa menahan air matanya. Asli sedih pisan adegan itu. 고생 많았지. 내가 대신 사과할게. 이제 너 미워하지 않아. 미안하다. Keesokan harinya Kevin langsung ke kantor jaksa memberikan pernyataan jika dia telah membuat laporan palsu atas Kangsu yang sebenarnya dia tidak melakukan tindakan kekerasan. Pipa itu sebenarnya direbut oleh Kangsu untuk ia buang. Rumi di warung semakin parah, bayangan Kangsu terus muncul di hadapannya. Belum tahu jika Kangsu sudah dibebaskan, sampai-sampai dia harus mabuk berat akan hal itu. Dan tiba-tiba Kangsu yang memang sudah ada di hadapannya, ia anggap sebagai bayangan saja, lalu menyuruhnya untuk segera enyah. Kangsu pun menggendong Rumi untuk pulang. Dia terus mengoceh hingga mengungkapkan perasaan pada Kangsu jika dia sangat merindukannya dan mengajak Kangsu untuk jadian. Tapi dia melakukan itu karena menganggap bahwa ia hanya sedang bermimpi. Saat bangun Rumi terkejut, dia bingung harus bagaimana ketika bertemu dengan Kangsu di warung. Tapi walaupun sangat malu, dia akan tetap masuk kerja dan berpura-pura tidak ingat kejadian semalam. Di sana Kangsu langsung memeluk Rumi sambil mengatakan jika dia sangat merindukannya. Tapi Rumi malah menganggap jika itu kesalahpahaman. Dia tidak ingin memiliki hubungan apapun karena akan pergi ke luar negeri. Rumi meminta pada Kangsu jangan berusaha untuk mendekatinya. Di tempat lain Kevin akan dijadikan direktur umum, tapi dia harus memperlihatkan kinerjanya dengan meningkatkan penjualan di restoran yang ia pegang agar Tati tidak dianggap salah dalam mengambil keputusan oleh kandidat lain. Malamnya Kevin menemui Kangsu mengajak minum dan reaksi mereka berdua terlihat seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Kangsu memulai obrolan dengan berterima kasih sudah mau membebaskannya. Lantas dia mengatakan hanya tinggal satu lagi yang harus dilakukan, yaitu meminta maaf pada Jamal. Itu semua bukan untuk siapa-siapa tapi untuk Kevin sendiri agar dia merasakan ketenangan jiwa karena Kangsu tahu jika Kevin bukan orang jahat. 그리고 사고는 미안하다. 다 된 거지? 네.
수고했어. Sementara Rumi di depan terlihat tak peduli, tapi di belakang dia malah terus memikirkan Kangsu yang juga menyukainya. Dia cukup stres, tidak bisa mengalihkan pikirannya pada hal lain. Sekarang warung makan nenek yang sudah sepi pelanggan membuat Kangsu ingin membantu dengan mengajak geng Anjay mengambil 2 pekerjaan tanpa sepengetahuan bos mereka masing-masing. Kangsu mengajak membuka layanan pesan antar untuk warung nenek. 돌려주십시오. 자, 무조건 15% 할인해드립니다. Ternyata ide Kangsu membuahkan hasil. Nenek bisa bertahan walaupun harus bersaing dengan restoran Tati yang menjual makanannya jauh lebih murah dari semua warung-warung makan yang ada di lingkungan tersebut. Sehingga restoran baru Tati yang dikelola Kevin masih belum memenuhi target penjualan. Kevin pun harus berusaha mencari cara untuk mengejar target yang diberikan. Sementara Tati mendatangi nenek memberitahukan jika nenek harus segera mengosongkan rukonya karena sudah dibeli oleh Tati. Tak terasa waktu 2 bulan hampir berlalu. Bu Aki mengajak Kangsu dan Rumi makan di luar sebagai ucapan selamat tinggal. Namun di sana Rumi tidak tahu jika Kangsu setiap 2 bulan akan mengundurkan diri untuk pindah ke kota lain. Setelah pulang, Kangsu pun mengajak Rumi pergi ke bioskop di hari Minggu. 영화 볼래? Saat makan malam, Rumi memberi Kangsu sepatu supaya bisa memulai hidup baru dan berharap tidak lagi ikut campur dalam urusan orang lain. Serta dia pun meminta Kangsu jangan kembali lagi walaupun hanya sekedar mampir. Di malam itu Kangsu pergi meninggalkan warung untuk selamanya. Sementara Rumi baru sadar jika dia tak akan sanggup melupakan Kangsu. Tapi Rumi juga enggan menahannya di saat dia sendiri berencana akan meninggalkan Korea. Di warung Rumi tidak melihat lagi motor Kangsu. Tapi saat masuk ke dalam, Kangsu menyambutnya dengan senyuman. Ternyata motor Kangsu sedang diperbaiki akibat terjatuh karena di jalan terus menoleh ke belakang berharap bisa kembali melihat Rumi. Rumi sedikit marah merasa dipermainkan, tapi Kangsu menjelaskan agar tidak perlu khawatir jika dengan pergi membuat Rumi bahagia maka Rumi harus pergi. Namun untuk sekarang Kangsu ingin menikmati kebersamaan sebelum Rumi benar-benar akan pergi. Dan hari demi hari akhirnya mereka bisa menikmati kebersamaan walaupun diisi dengan hal-hal yang sepele. 지는 사람이 다 하는 거야. 안 내면 진 거 가위바위보! Sementara Kevin sekarang ini cukup khawatir karena penjualannya malah menurun. Kangsu pun menemuinya dan menyarankan agar berhenti saja. Namun Kevin menolak, dia malah ingin terus bersaing dengan adil sampai dia dipecat. Mendengar itu, Kangsu hanya bisa meminta maaf karena telah menghalangi apa yang Kevin lakukan. 잘해보자. Suatu hari di warung Pak Hakim sudah berkumpul banyak orang. Ternyata mereka sedang menyalahkan nenek karena diam-diam para tukang antarnya membantu nenek mengantar pesanan. Padahal mereka yang memberi upah. Hingga berakhirlah pada sebuah pemecatan untuk geng Anjay. 쫄지 마라. 중국집은 많다. Tapi lain dengan Pak Hakim, dia malah menyuruh Kangsu untuk melanjutkan membantu nenek jika mampu mengatasi 2 pekerjaan. Dan Bu Hakim juga menyarankan agar Rumi ikut membantunya. 감사합니다. Lantas mereka berdua ke warung nenek siap bekerja, tapi si nenek malah menyuruh kembali. Di sana Kangsu dengan tegas akan menghancurkan dirinya sendiri jika tak bisa membantu nenek yang sudah dicemooh di depan orang banyak. Dan tidak ingin melihat nenek diusir pemilik ruko, memikirkannya pun bisa membuat gila.
Di hari Minggu, Kang Su pergi ke perpustakaan untuk belajar. Rumi yang belum tahu alasannya terus mengganggu hingga tak terasa hari sudah malam. Di sana Kang Su mengatakan ingin mencoba sesuatu yang sudah ia persiapkan sejak lama jika suatu hari dia tidak meninggalkan tempat kerjanya setelah 2 bulan. Dan sekaranglah waktu yang tepat untuk memulainya. Dia pun mengeluarkan sebuah buku catatan yang sudah 5 tahun ia tulis dengan judul Strongest Delivery Man, yaitu sebuah nama untuk perusahaan jasa antar yang akan ia bangun. 걸. 난 잘 될 것 같은데. 난 도전해볼 만한 일이라고 생각한다. 너 미쳤니? Dengan sistem gotong royong sesama kurir ditambah tabungan dia selama 5 tahun bekerja, akhirnya Kang Su resmi mendirikan perusahaan dan diangkat sebagai presidir perusahaan tersebut. Kang Su melakukan ini berawal dari ketidaksukaannya melihat profesi tukang antar yang dianggap sebagai pekerjaan rendahan. Oleh sebabnya ia bertekad ingin mensejahterakan para tukang antar karena mereka juga memiliki mimpi yang sama seperti para pekerja kantor. Suatu hari Kang Su mendapat kabar jika nenek diusir dari warung. Kevin yang baru datang langsung dituduh jika Kevin yang melakukan. Tapi melihat Kevin terkejut, Kang Su pun tidak melanjutkan tuduhannya. Lantas Kevin segera pergi menemui Tati untuk bertanya. Di sana Tati dengan bangga mengatakan jika Kevin harus berterima kasih karena hambatan untuk meningkatkan penjualannya sudah Tati singkirkan. Namun Kevin sangat kecewa di saat dia ingin bersaing dengan sehat malah dinodai dengan perbuatan yang tak manusiawi dan semua kerja kerasnya selama ini menjadi sia-sia. Ternyata niat Kevin diangkat menjadi direktur hanya agar ayahnya mengakui Kevin kembali sebagai anak. Sehingga saat itu terjadi, Tati akan menikahkan Ji-yoon dengan Kevin yang sudah memiliki perusahaan besar di Korea. Besoknya saat Kevin akan diumumkan menjadi direktur, dia malah tidak masuk kerja. Dia mengatakan telah berhenti sambil melemparkan ponselnya. Seiring waktu, perusahaan Kang Su semakin berkembang. Banyak rumah makan memakai jasa perusahaannya yang membuat pendapatan restoran Tati tidak stabil. Sehingga dia memerintahkan untuk menjalankan strategi utamanya, yaitu menekan harga persaingan selama 6 bulan. Lalu kembali menaikkan harga untuk meraup keuntungan yang maksimal. Dan memang terbukti hampir setiap rumah makan di lingkungan tersebut tak ada satupun pembeli. Mereka semua sedang mengantri di restoran Tati dengan tempat yang nyaman dan harga begitu murah. Kevin yang kini luntang-lantung ingin membantu. Dia memberitahukan strategi Tati pada Kang Su yang mana semua rumah makan harus bisa bertahan selama 6 bulan. Dan jika bisa, kemungkinan Tati akan bangkrut karena dia juga harus membayar pinjaman modal pada bank sebesar 10 miliar won. Kang Su yang merasa terbantu akhirnya mengajak Kevin untuk bergabung. 이사님, 굿보이. Secara kebetulan sebuah perusahaan konstruksi di sekitar komplek membutuhkan kantin untuk 1.800 pegawainya makan siang. Mereka mengeluarkan pengumuman lelang bagi siapa saja yang mau ikut berpartisipasi. Tati pun memerintahkan stafnya agar membuat penawaran. Dan Kang Su juga tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan menggabungkan semua rumah makan di komplek atas nama perusahaannya untuk ikut lelang tersebut. 3 hari dari sekarang, para pegawai akan menilai rumah makan mana yang layak untuk dijadikan kantin perusahaan. Jelas jika dilihat dari kenyamanan, restoran Tati pasti lebih nyaman. Namun Kevin memiliki strategi dengan meningkatkan hubungan emosional antara para pegawai, pemilik restoran, dan para tukang antar. Agar mereka merasa seperti makan di rumah yang disiapkan oleh keluarganya.
Hari pemilihan pun telah tiba. Mereka yang berpartisipasi duduk tegang sedang menunggu hasil pemilihan diumumkan. 2 restoran di antaranya sudah kalah oleh Tati. Tapi tak lama kemudian tim Kangsu langsung bersorak. 선정되었음을 알려드립니다. 감사합니다. 좀만 더 힘내자. 정가만 물러가면. Efek dari kekalahan, omset restoran Tati turun hingga 50%. Dia akan kesulitan untuk membayar bunga bank di setiap bulannya hingga pada suatu malam dia mengatakan, 시작해요. 네. di tempat lain, salah satu pemilik warung makan, kita sebut saja namanya Nok, cukup senang dengan penghasilannya setelah dibantu oleh Kangsu. Dan saat Nok sudah pulang, si pegawai Tati datang mengajak berbincang pada penjaga warung. Lantas setelah beberapa hari tiba-tiba warung makannya ada pemeriksaan bahan baku makanan. Dan warung tersebut dianggap melanggar hukum sertifikasi karena telah mencampur bahan lokal dengan bahan impor. Namun Nok kekeh jika bahan baku untuk warungnya itu benar-benar dari bahan lokal. Kangsu yang takut kehilangan kontrak dengan perusahaan konstruksi segera meminta maaf, tapi direktur di sana tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena para stafnya menuntut untuk segera mencari kantin baru. Kangsu pun berdiam diri di depan kantor dengan sebuah tulisan permintaan maaf, namun para pegawai yang melihat sudah tidak percaya karena merasa dibohongi dengan sumber bahan makanan yang selama ini mereka makan. Dia berdiam diri hingga malam sampai pada akhirnya Rumi pun datang untuk menjemput Kangsu pulang. Setiba di warung Pak Hakim, Kangsu diberitahukan jika perusahaan konstruksi resmi memutus kontrak dan mengalihkannya ke restoran Tati. Setelah di rumah, Rumi ragu jika Kangsu akan baik-baik saja. Dia pun segera kembali. Tapi saat masuk ke kamarnya, Rumi hanya melihat sebuah surat permintaan maaf dan meminta Rumi jangan mencarinya. Kangsu ingin Rumi bahagia di tempat yang Rumi impikan. 강수야. 거기 가서 행복해. Rumi tak mau kehilangan Kangsu. Dia pun segera menyusul ke desa yang sebelumnya diberitahu oleh sahabat Kangsu. Saat bertemu, Rumi langsung marah karena takkan pernah bahagia jika keadaannya seperti ini. 너 없는데 내가 행복할 수 있겠니? 그럼 내가 행복할 것 같아? 나랑 무슨 일 있어도 함께 하겠다고 약속해놓고. Di sana Kangsu menolak diajak pulang dan menyuruh Rumi untuk melupakannya. Lalu dia pergi menyendiri di sebuah dermaga. Setelah kembali ternyata Rumi belum pulang juga. Dia malah membawa makanan dan memutuskan akan tetap tinggal sampai Kangsu berubah pikiran. 그때까진 나 무조건 여기 있을 거야. Di kantor teman-teman mulai sadar akan adanya yang tidak beres dalam penemuan bahan baku impor yang digunakan warung makan Nok. Lantas salah satu teman Kangsu sangat penasaran dan menemui Nok untuk melihat CCTV di warungnya. Di sana mereka melihat staf Tati datang setelah warung sudah tutup, lantas melihat pegawainya membawa sebuah barang. Rumi yang masih membujuk Kangsu, dia memperlihatkan sebuah pesan jika teman-teman kurir menginvestasikan uangnya untuk perusahaan agar Kangsu bangkit kembali. Tapi Kangsu hanya diam saja yang membuat Rumi menyerah. Setelah Rumi di kereta, alhamdulillah Kangsu datang menyusul. Kangsu seperti ini karena takut jika terus dilanjut keadaan akan semakin memburuk. 무서웠어. 나 때문에 모두가 불행해질 것 같았어. 나는 너만 곁에 있으면 돼. Untuk kembali membangkitkan perusahaan, sekarang ini Kangsu menerima jasa antar bukan hanya makanan saja. Dan dia juga setelah mengetahui perbuatan curang Tati, dia langsung mendatangi Tati dengan meminta agar menjelaskan fakta sebenarnya pada perusahaan konstruksi sebelum dilaporkan pada polisi. Tapi Tati dengan licik berdalih itu hanya inisiatif seorang staf yang terlalu loyal pada perusahaan. Dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang penjebakan tersebut. Di luar, Kangsu mencoba meyakinkan si staf untuk berani dan mengajak menggabungkan kekuatan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Singkat cerita, tersebarlah sebuah dialog percakapan antara Tati dan stafnya yang menyuruh memberikan uang 5 juta won pada pegawai Nok agar mau menukar bahan lokal dengan bahan impor. Dan hal tersebut membuat publik geram hingga menyuarakan untuk memboikot semua restoran Tati.
Atas kejadian tersebut, perusahaan Kangsu ditunjuk kembali untuk melanjutkan kontrak dengan perusahaan konstruksi. Sedangkan dampak dari keserakahan Tati membuat restorannya sepi pelanggan hingga dia dinyatakan telah bangkrut. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semakin sukses, sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dan diberikan umur panjang dengan dipenuhi keberkahan. Sebelum ditutup, pesan yang bisa diambil dari kisah ini, apapun yang akan dikerjakan, niatkanlah untuk kebaikan, baik untuk orang lain ataupun diri sendiri. Dan selalu ingat, jika yang dilakukan sebuah kebenaran, maka beranilah untuk terus melangkah maju.